Chapter 1646, Sudden Arrival of Pressure. Kakak, ini aku. Saya melihat bahwa Anda memanggil saya beberapa kali. Apa sesuatu terjadi? Orang yang memanggil Tang Wulin sebagai komunikator jiwa tidak lain adalah Mo Lan, yang sudah menjadi pemimpin fraksi DOF Parlemen Federal. Dengan pengalaman masa lalunya dan latar belakang politik almarhum ayahnya, Mo Lan dengan cepat naik melewati jajaran fraksi DOF. Dia telah menjadi salah satu pemimpin faksi yang paling penting dan sangat dipuja oleh pendukung mereka. Mo Lan berbicara dengan suara yang dalam. Ada sesuatu yang penting. Jadi aku memberimu informasi lebih dulu. Tang Wulin tercengang. Sudah lama sejak terakhir kali dia mendengar Mo Lan berbicara dengan nada serius. Kakak, apa yang terjadi? Mo Lan berkata. Ini tentang diskusi besar seputar aplikasi Tang Sek. Fraksi DOF kami mendukung memulihkan reputasi sekte ini. Lagi pula, Sekte Tang telah memberikan begitu banyak kontribusi ke benua ini dan melakukan banyak kerja keras untuk federasi. Akibatnya, masih ada jumlah pendukung yang baik. Anda juga telah menunjukkan kemajuan besar dalam rekonstruksi SREC. Sekarang, bahkan fraksi independen telah mulai condong mendukung Anda. Ini situasi yang sangat bagus. Namun, Anda harus tahu bahwa setelah kota SREC dihancurkan saat itu, fraksi Hawk mengambil kesempatan untuk mengambil dan menduduki sebagian besar kursi di parlemen. Sebagai perbandingan, kita masih lebih lemah. Namun, berkat tekanan dari pihak Anda tentang masalah ini sedang sangat diperdebatkan di parlemen. Bahkan fraksi Elang menolak untuk menyinggung sisi Anda. Jadi, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi aplikasi Tang Sekte untuk lulus. Namun, pada titik ini, Mo Lan berhenti sejenak. Ada amarah dalam suaranya sekarang. Orang-orang roh pagoda benar-benar terlalu bersemangat untuk melihat dunia dalam kekacauan. Mereka mengusulkan bahwa Sekte Tang harus membuktikan dirinya untuk menghilangkan pembatasan yang dikenakan padanya. Insiden Star Luo Empire dan Do Spirit Empire cukup mahal. Jadi yang paling penting, ini untuk memperoleh sumber daya dari kerajaan-kerajaan itu. Dengan demikian, mereka mengambil kesempatan untuk mengusulkan perang melawan Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Do Spirit untuk kedua kalinya. Selain itu, akan menjadi keharusan bagi Sekte Tang untuk memberikan bala bantuan dan berpartisipasi untuk membuktikan bahwa itu bukan organisasi pengkhianat. Proposal telah menerima dukungan dari hampir seluruh fraksi Hawk, menempatkan kami dalam posisi pasif. Tang Wulin berkata dengan heran. Berperang untuk kedua kalinya. Mo Lan mengangguk. Ini adalah bagian yang paling meresahkan bagi saya. Saya sangat merekomendasikan mereka menahan diri, tetapi tidak berhasil. Sumber daya federasi benar-benar menipis sekarang, terutama yang digunakan untuk penelitian. Banyak jenis sumber daya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sehingga sangat membutuhkan lebih banyak sumber. Akibatnya, ada juga cukup banyak orang dari fraksi independen yang berpikir perang diperlukan. Teori di balik proposal fraksi Hawk adalah bahwa meskipun sumber daya ada di tangan Star Luo Empire dan Do Spirit Empire, mereka hanya dapat hasilkan setengah hasil dengan sumber daya 2 kali lipat. Sebaliknya, federasi dapat menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah sumber daya. Federasi sepenuhnya mampu menyatukan dua benua besar sekarang. Hanya dengan melakukan itu kita bisa menjaga perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Dia benar-benar tidak berharap bahwa federasi akan melakukan perang lain begitu cepat setelah yang pertama selesai. Pagoda roh mendorong ini di balik layar. Kan? Kata Tang Wulin dengan suara berat. Mo Lan tertawa dingin. Tidak terlalu banyak di belakang layar, tetapi di tengah panggung. Pagoda roh telah mengumumkan bahwa mereka akan mendanai setengah dari pengeluaran militer yang dibutuhkan untuk perang ini. Apa? Tang Wulin terkejut. Pengeluaran militer yang dibutuhkan untuk mendukung armada federal selama konflik pasti akan berjumlah tokoh astronomi. Pagoda roh bersedia berkontribusi setengahnya. Jadi itu sudah cukup untuk memenangkan seluruh militer. Mo Lan terus berbicara. Tujuan pagoda roh sebenarnya sangat sederhana. Ini sepenuhnya karena kemampuan tampilan Anda. Jika mereka membiarkan reputasi Sekte Tang dipulihkan, situasi politik di benua itu akan segera kembali seperti sebelum bencana besar kota SREC. Pengaruh Anda akan tumbuh dengan kecepatan luar biasa.
Pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di benua itu. Sangat mungkin bahwa mereka tidak akan dapat mengendalikan fraksi Hawk lagi. Jadi, mereka mungkin juga mengambil peluang untuk memulai konflik sekarang. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Sekte Tang sambil juga merebut sumber daya. Selain itu, jika perang berhasil, reputasi spirit pagoda akan didukung juga. Kekaisaran Roh Do telah menyatakan secara eksplisit bahwa pagoda roh tidak diterima di sana. Bahkan, kekaisaran telah membuang organisasi. Situasinya sedikit lebih baik di Star Luo Empire. Tetapi spirit pagoda masih di bawah tekanan dari kekaisaran. Di sisi lain, Sekte Tang telah berhasil dengan baik di dua kerajaan besar seperti ikan untuk air. Jika perang benar-benar dapat memusnahkan kekaisaran Luo Bintang dan kekaisaran Do Spirit, pagoda roh pasti akan menjadi penerima manfaat terbesar. Biaya sementara benar-benar layak untuk jangka panjang. Selain itu, pagoda roh dapat menggunakan perang untuk mendapatkan otoritas lebih di parlemen. Tang Wulin berkata, mereka masih tidak mau mengakui kekalahan mereka. Saudari, apakah Anda punya saran tentang masalah ini? Molan berbicara dengan senyum pahit. Aku benar-benar tidak punya rekomendasi untukmu dalam kasus ini. Namun, jika perang benar-benar terjadi, bukan hanya otoritas kita untuk berbicara mundur selangkah, tetapi dua kerajaan besar juga akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Anggota Parlemen Spirit Pagoda di fraksi Hawk bahkan telah mengusulkan untuk menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang terakhir untuk meneror kedua kekaisaran ke dalam penyerahan tanpa pertempuran. Mereka akan menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat terakhir God Killer. Suara Tang Wulin dinaikkan beberapa nada. Di masa lalu, kerusakan yang dihasilkan dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer itu menghancurkan bagi mereka. Tang Wulin masih bisa mengingat adegan seperti kiamat seperti kemarin. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah mendengar God Killer disebutkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh tenaga kerja. Molan berkata, itulah situasinya sekarang. Fraksi Dov kami akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan perang terjadi. Atau setidaknya menunda mobilisasi pasukan. Anda perlu membantu kami menemukan beberapa tindakan pencegahan juga. Mari kita lihat bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mencegah operasi militer diluncurkan kali ini. Dimengerti. Terima kasih telah memberitahu kami tepat waktu. Sister Molan. Tang Wulin menutup komunikator. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Jadi dia berjalan ke kamar mandi untuk mandi dan menyegarkan tubuhnya. Dia berubah menjadi pakaian baru sebelum segera mencari Long Yeiwei dan Yali. Awal dari konflik lain adalah peristiwa besar. Lebih penting lagi, Federasi bahkan mungkin bisa memanggil pasukan Tang Sekte. Ini membuat situasinya semakin rumit. Mereka akan perlu untuk mengeksplorasi masalah ini di antara mereka sendiri dan mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan dengan dua limit Doulos dari Tang Sek. Setelah pelajaran militer sebelumnya, tidak mudah membuat pasukan bersenjata mundur kali ini jika Federasi mengirim pasukannya sekali lagi. Dengan segala yang telah dimulai baru-baru ini, banyak bangunan perlu dibangun kembali di Shrek. Orang-orang dari Shrek tidak akan dapat meninggalkan akademi saat ini. Terutama para pembangkit tenaga listrik. Pagoda Roh telah lama melotot ke Akademi Shrek sejak lama. Mereka tahu betul bahwa Akademi Shrek berada di bawah tekanan konstan. Jika Shrek akan mengirim tenaga kerja untuk campur tangan dalam perang, sangat mungkin bahwa Akademi harus berurusan dengan intimidasi dari spirit pagoda. Lebih penting lagi, ada amunisi jiwa tetap peringkat terakhir God Killer. Mengingat bahwa dua dari amunisi ini diluncurkan sebelumnya. Siapa yang dapat menjamin bahwa amunisi terakhir ini tidak akan setelah diambil dari gudang rahasia? Ketakutan terbesar Tang Wulin adalah bahwa senjata ini akan menemukan jalannya ke tangan Pagoda Roh. Itu akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Shrek. Penatua panjang. Akankah kita mengadakan rapat paviliun Dewa Laut untuk membahas masalah ini? Tang Wulin bertanya pada Long Yeiwei. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya dan menjawab, saat ini, tidak banyak orang besar yang menyadari masalah ini. Jadi sebaiknya jangan menyebarkan berita. Lebih baik hanya sedikit dari kita yang tahu. Mari kita cari Old Demon Grid sehingga kita bisa meminta pendapatnya. Tang Wulin punya ide tiba-tiba.
Proses berpikir dari 7 iblis lama tidak sama dengan orang-orang biasa. Namun, pikiran mereka memungkinkan mereka untuk memahami sifat manusia secara menyeluruh. Sangat mungkin bahwa mereka akan dapat memberikan beberapa ide yang agak mengesankan. Memanggil 7 Holy Abyss bisa dilakukan dari Paviliun Sigad. Titik koneksi untuk pesawat berada di dalam Paviliun Dewa Laut persis seperti pintu masuk ke platform 10.000 binatang. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin mengundang Old Demon Grid ke dalam ruangan. Apa yang terjadi? Yue kecil. Dia duduk tepat di seberang Long Yue dengan sikap mewah. Seven Holy Abyss telah resmi dibuka pada saat ini. Seperti biasa, pelatihan mereka masih digunakan pada murid-murid pelataran dalam Akademi Shrek. Karena Seven Holy Abyss adalah pesawat kecil yang terisolasi di sekitar akademi. Jumlah murid yang bisa dibudidayakan meningkat. Adapun tingkat keparahan efek psikologis pada peserta pelatihan, hanya mereka yang akan tahu. Ekspresi Long Yue berubah lebih gelap setelah mendengar nama Little Yue. Bisakah kamu bersikap seperti orang normal? Old Demon Grid terkikik. Bisakah aku bersikap normal ketika aku bahkan tidak memiliki tubuh? Selanjutnya, Shrek, kami mengembangbiakkan monster. Mengapa kita harus mencari kenormalan? Cepat. Jangan buang waktu saya ketika saya bersenang-senang di sisi saya. Muntahkan. Tang Wulin merasakan dadanya menegang tanpa sadar saat mendengar penyebutan Old Demon Grid bersenang-senang di sisinya. Tang Wulin bertanya-tanya murid pelataran dalam mana yang sedang disiksa oleh mereka kali ini. Sejak 7 iblis lama tiba, mereka secara eksponensial jauh lebih bersemangat daripada di Pulau Iblis. Tidak ada keraguan bahwa teknik penyiksaan mereka akan mengalami segudang perubahan juga. Para korban mereka hanya bisa berdoa memohon belas kasihan para dewa. Keserakahan senior. Ini masalahnya, Tang Wulin mengambil sendiri untuk melanjutkan diskusi. Dia menguraikan situasi seperti yang diceritakan oleh Molan. Chapter 1647, Get a Hold of It. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Ekspresi Old Demon Grid berubah serius saat mendengar ini. Akademi Shrek dihancurkan oleh objek ini saat itu. 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer menghancurkan Tang Sek dan Shrek. Dan seluruh kota Shrek bersama mereka. Itu membuat hidup orang-orang dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan kematian dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Amunisi yang ada juga amunisi jiwa tetap peringkat 12. Selain itu, Tang Wulin baru saja melakukan panggilan ke Departemen Penelitian Tang Sek untuk menanyakan tentang rincian tentang amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Departemen Desain Produk Tang Sek secara eksplisit memberitahunya bahwa amunisi terakhir adalah amunisi paling kuat dari ketiga amunisi Soul tetap peringkat God Killer. Itu diberi nama yang menakutkan dan dikenal sebagai surga abadi. Menurut spekulasi para peneliti Tang Sek, kekuatan destruktif amunisi jinak tetap milik God Killer hampir sama dengan kombinasi 2 yang sebelumnya. Bahkan, itu bahkan lebih merusak. Itu adalah senjata rahasia yang paling menakutkan dari Federasi. Begitu surga abadi diluncurkan, semua yang berada dalam jangkauan ledakan akan benar-benar dihancurkan ke tanah datar. Bahkan seorang dewa belum tentu selamat dari ledakan itu. Ini adalah produk dari teknologi dan kecerdasan umat manusia. Itu juga merupakan perwujudan dari kekuatan penghancur yang sempurna. Bahkan jika sistem sirkuit jiwa sirkuit Tang Sekte selesai, itu tidak mungkin menahan objek ini dan hanya bisa berusaha untuk sedikit kesempatan bagi semua orang untuk melarikan diri dari ledakan. Untungnya, hanya ada satu benda seperti itu di seluruh benua. Selain itu, kondisi sumber daya saat ini tidak memungkinkan amunisi diproduksi lagi dalam bentuk apapun. Namun, bahkan jika hanya ada satu amunisi seperti itu bisa saja jatuh kapan saja. Old Demon Grid mengangkat alisnya dan tiba-tiba menamparkan meja. Itu mengejutkan Tang Wulin. Long Yue dengan marah berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Seolah-olah ada 2 bola api yang menyala di mata Old Demon Grid saat dia menelan ludah yang tidak ada. Apel Adamnya melonjak-lonjak di tenggorokannya ketika dia berbicara dengan gembira. "Pegang itu. Dapatkan item ini. Itu karena terlalu kuat, bukan? Tidakkah itu baik jika itu ada di tangan kita? Kita bisa menyembunyikannya dan itu masih lebih baik daripada menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak bisa diandalkan itu." Tang Wulin tertegun.
Old Demon Grid benar-benar pantas namanya. Gagasan pertama yang dia miliki adalah untuk mendapatkan amunisi. Namun, tunggu. Petir tiba-tiba terlintas di benak Tang Wulin saat ia datang dengan sebuah ide. Iya. Jika dia bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang disebut surga abadi untuk Sekte Tang dan Shrek ini, maka sepertinya semua masalah akan terpecahkan. Tanpa amunisi jiwa tetap God Killer peringkat, baik fraksi Hawk dan Spirit Pagoda akan dianggap tidak mampu mengancam Akademi Shrek. 5 Douluo besar mengawasi Akademi sehingga Shrek tidak akan takut bahkan jika seluruh Pagoda Roh datang mencari masalah. Tidak mungkin bagi Spirit Pagoda untuk secara terbuka dan tidak hati-hati menyerang mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, ada terlalu banyak hal yang bisa dicapai oleh 5 limit Douluo. Pada saat yang sama, tekanan armada federal pada Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire akan sangat berkurang tanpa kehadiran amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Sebaliknya, jika Shrek bisa mendapatkan amunisi, mereka bahkan tidak perlu menyembunyikan atau menyembunyikannya karena kehadiran amunisi itu sendiri akan berperan sebagai kekuatan pencegah orang. Bagaimana kota Shrek diledakkan saat itu? Orang-orang itu harus mempertimbangkan dampaknya jika amunisi jiwa tetap peringkat God Killer Eternal Heaven di tangan Shrek mendarat di kepala mereka suatu hari. Dengan item di tangan Shrek, bahkan Parlemen Federal harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Status Shrek dan Tang Sekte pasti akan naik seiring ombak. Pada saat itu, apakah Federasi masih menyimpan niat untuk mengirim pasukan militer? Bagaimana mereka akan mengancam Tang Sekte? Federasi benar-benar menghabiskan sumber dayanya. Tetapi penjarahan bukanlah satu-satunya metode untuk menyelesaikan masalah ini. Sekte Tang selalu terlibat dalam pertukaran sumber daya dengan Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire melalui perdagangan bersama. Ada banyak hal yang tidak perlu melibatkan perang. Perang adalah cara sederhana dan kasar untuk menerima keuntungan dan keuntungan dengan cara tercepat dan termudah melalui penjarahan. Namun, tujuan yang sama dapat dicapai melalui perdagangan juga. Mengapa orang begitu enggan menyelesaikan masalah dengan damai? Fraksi Dove selalu berfokus pada mempromosikan perdagangan antara 3 benua besar. Setelah tren naik fraksi Hawk ditekan, maka advokasi ini bisa dipindahkan ke agenda sekali lagi. Dalam waktu singkat, Tang Wulin telah dengan cermat menganalisis situasi di benaknya. Dia mengangguk ke arah Penatua Long. Ini sepertinya ide yang bagus. Bagaimana menurutmu, Penatua Long? Long Yeiwei sangat mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini akan menjadi skenario kasus terbaik jika kita bisa mendapatkan amunisi Soul Rank tetap God Killer karena ini akan menyelesaikan masalah terbesar. Namun, Federasi tentu menjaga surga abadi di bawah pengawasan ketat. Kekuatan inti War God Hall akan digunakan untuk menjaganya dan bahkan Spirit Pagoda dapat memobilisasi beberapa kekuatan besar untuk bergabung dengan mereka. Selain beberapa teknologi terbaru Federasi, dapat dikatakan bahwa pertahanan telah dibentengi. Pada saat yang sama, kami tidak dapat secara terang-terangan melakukan operasi. Setelah pertempuran dengan Spirit Pagoda, 5 Douluo batas Akademi berada di bawah pengawasan rahasia satelit Federasi. Jika kita meninggalkan Akademi, ada kemungkinan kita akan ditemukan. 2 limit Douluos di Tangsek juga tidak bisa bertindak gegabah. Mereka perlu menunjukkan kepolosan mereka jika kita ingin melakukan operasi. Iya, Long Yeiwei benar. Masalahnya terdengar sederhana namun sangat sulit untuk dilakukan. Pertimbangan diperlukan untuk mengetahui tenaga yang dimobilisasi oleh War God Hall, tingkat kekuatan pertahanan, lokasi amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, metode pengaturan rencana, dan mekanisme pertahanan teknologi tinggi yang dibutuhkan. Meskipun metode yang diusulkan akan menyelesaikan masalah dengan mudah, itu adalah metode yang tidak memiliki peluang sama sekali. Keserakahan senior. Apakah Anda punya ide tentang bagaimana melakukan ini? Old Demon Grid memutar matanya. Apakah kamu tidak belajar apa-apa sama sekali? Apakah saya menyia-nyiakan usaha saya untuk apa-apa? Yue kecil Yue, biarkan aku memberitahumu. Wulin adalah bocah lelaki paling luar biasa yang telah kami kembangkan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar yang terbaik dalam semua mata pelajaran. Apa yang kita ajarkan? Apakah itu bukan tentang infiltrasi, penghancuran, pembunuhan, dan kompetensi?
Biarkan orang-orang muda pergi dan mencobanya. Long Yeiwei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin karena dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mungkin bisa membuat orang lain dalam bahaya dan bukan Tang Wulin. Tang Wulin berbeda karena dia diberkati oleh pohon kehidupan kuno. Dia bisa kembali ke Shrek melalui koneksi dengan pohon kehidupan kuno. Tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa kembali dengan selamat. Wulin, seru Long Yeiwei. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Saya akan pergi. Kami akan pergi bersama sebagai Shrek Seven Monsters dengan peneliti Tang Sek yang akrab dengan senjata yang merusak ini. Maka kita harus mengumpulkan semua informasi terkait dan mulai pekerjaan persiapan mulai sekarang. Long Yeiwei berkata, baiklah, aku setuju. Yali, bagaimana denganmu? Yali ragu-ragu sejenak. Apakah itu terlalu berbahaya? Tang Wulin berbicara. Jangan khawatir, Ibu. Saya memiliki keyakinan bahwa saya akan dapat mundur dengan aman setidaknya. Selama kita dapat menemukan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar bagi kita untuk membawanya bersama kita. Jadi, kita membutuhkan kecerdasan. Di sini, saya akan segera berangkat untuk bertemu dengan dua keunggulan di Tang Sek untuk berdiskusi dengan mereka. Saya ingin mencari pendapat mereka sementara pada saat yang sama. Kita dapat meluncurkan kekuatan Tang Sekte untuk mulai menyelidiki keberadaan surga abadi. Long Yeiwei memberi kata terakhir. Baik, hati-hati. Tang Wulin merasa agak panas di dadanya setelah kembali ke kamarnya. Dia tidak terburu-buru untuk segera pergi tetapi dia merapikan pikirannya terlebih dahulu. Tindakan mencuri surga abadi itu jelas tidak mudah. Ada pepatah yang mengatakan, menarik satu rambut akan memengaruhi seluruh tubuh. Jika mereka bisa memikirkan untuk menyelesaikan masalah dengan mencuri amunisi jiwa tetap, militer akan memikirkannya juga. Bukan hanya militer yang menjaga mereka, tetapi mungkin spirit pagoda juga melakukannya. Lagi pula, dua amunisi Soul tetap peringkat God Killer yang hilang itu terjadi dengan cara yang berisiko. Tingkat ketegaran dalam menjaga amunisi akhir dengan kekuatan ledakan paling kuat tentu belum pernah terjadi sebelumnya. Chapter 1648, Technical Support. Kemungkinan berhasil mencuri dari gudang hampir nol. Meskipun Limit Douluo dianggap sebagai putra surga yang bangga di dunia saat ini. Mengikuti kemajuan teknologi, ada cukup banyak senjata yang dibuat untuk ditargetkan di Limit Douluos. Sinar ion berat yang pernah digunakan dalam Blood God Army adalah salah satu contohnya. Senjata itu diproduksi memiliki efek langsung di dalam tubuh seseorang. Kecuali kualitas fisik seseorang sebaik Tang Wulin sehingga mereka bisa mengolah bagian dalam tubuh mereka. Orang itu akan terluka parah. Bahkan Dusgold Dreadclaw Bear yang 100.000 tahun terluka karenanya. Jika dia tidak bisa melakukannya langsung di gudang maka hanya ada satu kemungkinan lain. Karena Eternal Heaven dimaksudkan untuk meneror Kekaisaran Dou Spirit dan Star Luo Empire. Itu pasti akan dikirim ke armada federal sebelum dimulainya Perang Kedua. Di sisi lain, proses pengiriman ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan baginya untuk bergerak. Tugas yang paling penting sekarang adalah untuk mendapatkan intelijen yang terkait dengan pasukan pertahanan. Waktu pengiriman untuk surga abadi. Dan rute pengiriman. Paling tidak, dia membutuhkan kerangka waktu dan area yang dicakup. Hanya dengan begitu mereka bisa memusatkan kekuatan mereka dan bergerak. Aku akan bekerja ke arah ini sekarang. Setelah merapikan pemikirannya, Tang Wulin segera berangkat ke kota Heaven Dou. Itu adalah lokasi di mana dua Limit Douluos dari Tang Sekte hadir. Tang Wulin diam-diam memulai perjalanan setelah menyamar. Dia mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk mencapai Heaven Dou City hanya dalam waktu 1 jam. Dia bertemu Amorous Douluo dan Hairless Douluo. Mencuri surga abadi. Itu bukan hal yang mudah. Anda tahu. Cao Dezi sangat mengerutkan kening. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan mempertimbangkan situasinya. Dia pernah menjadi perwira tinggi di Angkatan Darat dan sangat menyadari kekuatan militer. Wulin, kamu punya ide bagus. Jika kita bisa mendapatkan surga abadi, maka semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Saya tidak berharap orang-orang itu begitu jahat sehingga mereka akan memaksa kita untuk ikut serta dalam perang. Karena pentingnya surga abadi,
Akan ada pasukan untuk mengawal selama proses pengiriman. Apakah Anda tahu apa pentingnya ini? Kata Cao Dezi. Tang Wulin mempertimbangkan pemikiran itu dalam benaknya. Ini menandakan bahwa tentara akan mencurahkan segala macam upaya untuk menjaganya. Betul. Cao Dezi mengangguk. Di sisi lain, pasukan tidak hanya akan memasok pasukan tempurnya tetapi juga akan menyediakan segala macam bala bantuan dan bahkan pasukan pengintai. Pasukan yang ditugaskan untuk melindungi surga abadi akan menjadi pasukan paling terampil dengan teknologi terbaik. Peralatan pemantauan yang tersedia termasuk kontrol pengawasan mereka dalam memobilisasi satelit akan dipersenjatai. Setiap penyusup akan ditemukan. Dengan kata lain, Anda akan dikonfrontasi oleh pusat kekuatan militer federasi dan seluruh artileri tentara federal bahkan sebelum Anda bisa mendekati surga abadi. Tang Wulin sangat menyadari bahwa pasukan pengintai termasuk pengawasan satelit ke permukaan tanah dan segala macam radar pengintaian. Jika ada radar pendeteksian kekuatan spiritual yang diperkuat oleh radar pendeteksi pencitraan termal selain radar pendeteksian kekuatan jiwa, maka itu jelas bukan tugas yang mudah baginya untuk menyusup ke tempat itu tidak peduli seberapa cerdik keterampilan penyamarannya. Zhang Xin berkata, itulah sebabnya sangat sulit untuk mencoba mencuri surga abadi. Kami tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan kami hadapi. Bahkan, kita tidak bisa mulai berspekulasi. Karena kurangnya kemampuan kami untuk berpartisipasi dalam operasi. Kemungkinan keberhasilan sangat kecil dengan hanya beberapa dari Anda yang pergi. Tang Wulin mengangguk. Dimengerti. Namun, saya masih berharap bahwa saya dapat mencobanya. Terutama, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bergerak karena saya memiliki metode melarikan diri. Bahkan jika saya gagal, identitas saya tidak akan ditemukan dan keamanan kami tidak akan terganggu. Cao Dezi berkata, ini adalah arah yang baik untuk melanjutkan. Jika kita bisa mendapatkan surga abadi, kita secara instan dapat membebaskan diri dari penindas. Meskipun kita tidak akan menggunakan amunisi seperti mereka, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan dengan pencegah strategis. Tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Jangan khawatir tentang Tang Sekte. Kita akan melakukannya. Kan? Ini adalah kesempatan yang baik sehingga kami setuju untuk melakukannya. Kami akan mengambil bagian dalam persiapan perang pertama dan memberikan kontribusi tertentu untuk perang atas nama Sekte Tang sehingga kami dapat menenangkan hati orang-orang itu. Kemudian, kami akan mendapatkan lebih banyak intelijen yang pada gilirannya akan membantu Anda. Tang Wulin berkata, saya masih membutuhkan bantuan skuadron penelitian Tang Sek karena saya tidak tahu amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer dengan sangat baik. Untuk mengembalikannya dengan keamanan yang terkait, saya masih membutuhkan bimbingan ilmuwan terkait. Apakah Anda memiliki seseorang yang dapat Anda rekomendasikan? Cao Dezi berkata, tidak ada masalah dengan itu. Meskipun kami tidak dapat menghasilkan amunisi Soul tetap peringkat God Killer, kami masih melakukan banyak penelitian di bidang ini. Saya akan menugaskan Direktur Pusat Penelitian Amunisi Jiwa Era Tang Sekte kepada Anda. Dia akan memberi Anda semua dukungan teknis yang Anda butuhkan. Namun, dia memiliki temperamen yang agak aneh sehingga kamu harus bersabar dengannya. Tang Wulin tersenyum. Tidak apa-apa. Yang mampu selalu sedikit berbeda dari yang lain. Adakah yang lebih aneh dari ketujuh iblis tua itu? Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Baiklah kalau begitu. Kamu harus kembali untuk membuat persiapan. Badan Intelijen Sekte Tang kami akan diinisiasi secara bersamaan untuk secara khusus mengumpulkan data terkait dengan surga abadi. Kami akan memberikan intelijen dalam aliran tanpa akhir untuk Anda. Setelah semuanya diatur dengan baik, Tang Wulin kembali ke Shrek sekali lagi. Shrek Academy tetap tenang seperti biasa dengan semua yang beroperasi normal seperti hari-hari lainnya. Bahkan, benua itu pun tenang seperti sebelumnya. Namun, perang sudah mulai terjadi di semua wilayah. Tang Wulin tidak menerima informasi lagi dari Molan. Namun, dia sangat menyadari bahwa semua yang diceritakan oleh Molan kepadanya sebelumnya kemungkinan besar telah berubah menjadi kenyataan. Ini karena ketika dia memutar nomor komunikator jiwa Molan, terungkap bahwa Molan telah mematikannya. Ketika Parlemen Federal terlibat dalam beberapa keputusan penting,
Blokade informasi yang ketat akan dikenakan pada anggota parlemen. Tidak hanya ada penegakan perintah pembungkaman, tetapi setiap anggota juga akan diperintahkan untuk menyerahkan sementara semua komunikator mereka pada saat yang sama. Ini dilakukan untuk memastikan kerahasiaan hal-hal penting. Mungkin fraksi DOF gagal menekan fraksi Hawk. Di sisi lain, fraksi Hawk akan mengambil kesempatan yang diberikan oleh perang kali ini untuk mempertahankan dominasi absolutnya di parlemen juga. Bagaimanapun, fraksi Hawk akan memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan dominasinya selama ada dukungan dari orang-orang di benua Douluo. Selama mereka dapat membawa kembali sumber daya yang melimpah dari dua benua lainnya, semua yang mereka lakukan secara alami akan diterima. Meskipun ada orang-orang yang cinta damai di kalangan rakyat biasa, bahkan lebih banyak orang tidak akan berempati dengan perang selama itu tidak terjadi di benua mereka sendiri. Sebaliknya, perolehan sejumlah besar sumber daya yang cukup pasti akan menghasilkan lebih banyak dukungan untuk fraksi Hawk. Impian umat manusia untuk menjelajahi kosmos sudah ada selama bertahun-tahun. Manusia selalu bekerja keras ke arah ini selama ini. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, eksplorasi kosmik dapat sepenuhnya dimulai. Tang Sekte mulai menerima informasi yang berkaitan dengan surga abadi juga. Informasi itu dikumpulkan dengan cepat. Lokasi penyimpanan untuk surga abadi dianggap sebagai rahasia teratas benua itu sehingga tidak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Akibatnya, satu-satunya kemungkinan bagi Tang Wulin untuk mencuri amunisi Soul Rank tetap God Killer pada rute seperti yang dispekulasikan olehnya. Dua limit Douluos besar dari Sekte Tang sudah menerima pemberitahuan. Federasi mengundang Master Sekte Tang, Sekte Tang Wulin dan juga dua limit Douluos untuk mengambil bagian dalam pertemuan tersebut. Tang Wulin secara alami tidak dapat menghadiri pertemuan itu karena dia perlu tetap di Shrek untuk mengelola situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Douluo tanpa hati dan Amorous Douluo sedang menuju ke kota Mingdu. Ada juga informasi yang mengatakan armada Nordsea telah memulai putaran latihan baru sementara Angkatan Laut Dewa sedang dimobilisasi. Namun, arah kemajuan adalah ke kota Mingdu sehingga informasi ini sangat berharga bagi Tang Wulin. Ini telah mengungkapkan secara eksplisit bahwa tentara Dewa Laut sangat mungkin menjadi kekuatan yang akan memberikan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Tentara Dewa Laut hanya milik yurisdiksi Boundless Sea Douluo Chen Xinji. Chen Xinji adalah komandan tertinggi untuk ekspedisi sebelumnya. Sepertinya dia tidak terkecuali kali ini juga. Apakah itu kemampuan individualnya atau kendalinya terhadap militer? Laut Tanpa Batas Douluo benar-benar saudara lelaki nomor satu di militer. Dalam armada federal, Korps Tentara Dewa Darah adalah pasukan paling terampil dari semuanya. Namun, tugas Korps Tentara Dewa Darah adalah untuk menjaga gunung-gunung bersalju di barat dan mengalahkan jalan abisal di sana. Korps Tentara tidak bisa meninggalkan pangkalan mereka. Pada saat yang sama, Douluo Chaodezi yang Hairless adalah Dewa Darah nomor satu dalam Korps Tentara Dewa Darah di masa lalu. Dia memiliki pengaruh mendalam terhadap Korps Tentara Dewa Darah. Federasi tidak akan mempercayai Korps Tentara Dewa Darah dalam mengirimkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Oleh karena itu, otoritas pengiriman diberikan kepada Tentara Dewa Laut sebagai pilihan paling andal dalam situasi saat ini. Tentara Dewa Laut sangat kuat dalam kekuatan militernya dan dilengkapi dengan segala macam peralatan berteknologi tinggi di Federasi. Ada juga Chen Xinji yang secara pribadi mengawasi tentara membuatnya sekuat besi. Itu sama sulitnya dengan naik ke langit bagi seseorang untuk mencoba mencuri amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dari mereka. Meskipun Tang Wulin telah meramalkan dengan benar berdasarkan semua jenis informasi yang tersedia baginya, ia belum menemukan ide tentang bagaimana cara bergerak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Dia sedang menunggu lebih banyak informasi untuk disampaikan kepadanya. Dia berkultivasi setiap hari dalam urutan yang tepat. Dia tidak hanya menempa tetapi dia juga mulai mengambil kemampuan yang diajarkan oleh 7 setan tua saat itu. Selain itu, dia juga terlibat dalam pelatihan bersama dengan 7 monster lainnya. Bab 1649 Ling Zichen. Pavilion Master. Seseorang dari Sekte Tang ada di sini untuk melihat Anda. Seorang pemuda dengan wajah yang tampak bersih berbicara dengan hormat kepada Tang Wulin. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut,
Ia ditugaskan sebagai asisten yang ditunjuk khusus untuk membantunya mengelola segala macam urusan. Asisten telah dipilih dari para murid pelataran dalam. Kemampuan individualnya agak biasa-biasa saja di pelataran dalam. Tetapi ia sangat cerdas dan memiliki pikiran yang cermat. Namanya adalah Li Ning. Baik. Tolong minta dia untuk menunggu di ruang tamu. Saya akan segera ke sana. Pavilion Master. Pengunjung adalah seorang wanita. Selain itu, dia tampaknya bukan orang yang sangat menyenangkan. Kata Li Ning kepada Tang Wulin. Bukan orang yang menyenangkan. Tang Wulin terkejut dengan pemikiran itu. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte. Bagaimana mungkin seseorang yang dikirim dari Sekte Tang menjadi tidak menyenangkan ketika mereka datang menemuinya? Mungkinkah orang itu? Namun, bagaimana mereka bisa menjadi wanita? Ayo pergi. Kami akan memeriksanya. Li Ning membawa Tang Wulin ke ruang tamu. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat wanita itu berdiri di depan jendela di luar dengan tangan tergenggam di belakangnya. Penampilannya benar-benar pemandangan yang agak aneh untuk dilihat jika dilihat dari belakang. Dia mengenakan seragam yang sangat biasa. Dua terdiri dari rok ketat, hitam, selutut dan blazer hitam yang membuatnya tampak rapi dan rapi. Orang bisa melihat bahwa dia mengenakan kemeja putih formal di bawah blazer. Rambutnya yang panjang dan hitam diikat menjadi sanggul dan diikat dengan jepit rambut kayu. Hal yang tidak biasa tentang dirinya adalah bahwa kelengkungan sosoknya berbeda dari sebagian besar wanita. Dia memiliki pinggang yang sangat ramping. Namun bagian yang paling mencolok adalah pantatnya begitu menonjol sehingga hampir tidak proporsional. Itu bulat, lezat, dan bahkan bisa digambarkan berdaging. Dia memiliki sepasang kaki panjang yang melengkapi pantatnya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah lambang seksualitas. Selain itu, karena lekukan pantatnya yang berlebihan, semua mata akan dengan mudah mendarat di bagian tubuhnya pada pandangan pertama. Berhentilah menatap pantatku. Seolah-olah wanita itu mendengar langkah kaki mereka dan berbalik. Fitur wajahnya tidak begitu menarik. Dia jelas tidak sejajar dengan Gu Yuena. Namun, ia memiliki mata yang besar, kulit yang sehat dengan rona seperti gandum, dan beberapa bintik yang menghiasi wajahnya. Seluruh orang itu memancarkan keliaran. Di sisi lain, dia mengenakan kacamata berbingkai hitam, liar seperti kelihatannya. Dia memiliki sedikit feminisme profesional dalam dirinya juga. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan canggung saat mendengarkan kata-katanya karena dia benar-benar melihat pantatnya, yang sedang berkata. Itu mungkin akan menjadi hal pertama yang dilihat orang biasa ketika bertemu dengannya. Halo, saya Tang Wulin. Jadi, Anda adalah Master Sekte baru. Wanita itu berjalan dengan langkah panjang dan mengukur Tang Wulin naik turun tanpa syarat sedikit pun. Dilihat dari penampilannya, dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Namun, usianya yang sebenarnya pastinya sedikit lebih tua. Dilihat dari aura dan matanya. Dengan basis budidayanya, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi darah wanita ini sangat gembira dibandingkan dengan orang kebanyakan. Namun, aneh bahwa tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya. Kekuatan spiritual Tang Wulin berada pada tingkat pemikiran-pikiran. Jadi hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menyembunyikan basis pembinaan kekuatan jiwanya di hadapannya. Dengan kata lain, wanita ini sangat mungkin menjadi orang biasa. Aku belum bertanya. Siapa namamu? Tang Wulin bertanya dengan tenang. Wanita itu berbicara dengan acuh tak acuh. Nama saya Ling Zichen. Anda dapat memanggil saya sebagai Direktur Ling. Saya dari Pusat Penelitian Amunisi Jiwa Tang Sekte. Seperti yang diharapkan, seberkas pencerahan melintas melewati mata Tang Wulin. Halo, Direktur Ling. Selamat datang di Shrek. Tang Wulin mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Ling Zichen tidak mengulurkan tangannya untuk menggoyangkan tangannya, tetapi hanya mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin. Matanya yang terbakar setengah kepala di bawahnya. Saya mengungkapkan ketidakpuasan saya sehubungan dengan pemindahan saya ke sini tanpa penjelasan atau alasan yang jelas. Meskipun Anda adalah Master Sekte Tang, Anda tahu betapa pentingnya penelitian saya saat ini. Menghentikan penelitian saya di tengah jalan sama dengan menghentikan jalan pikiran saya.
Butuh Tuhan yang tahu berapa lama lagi aku bisa merapikan kereta pikiranku sekali lagi. Penelitian kami telah dilakukan secara terus-menerus selama 3 tahun berturut-turut oleh lebih dari 110 ilmuwan. Sebagai direktur pusat dan ilmuwan kepala, kepergian saya akan sangat mempengaruhi kemajuan mereka. Saya berharap bahwa Sekte Master akan dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal. Temperamennya benar-benar impulsif. Namun, Tang Wulin hanya bisa membalas kekasaran seperti itu dengan senyum menyanjung. Selain hal-hal lain, banyak gelarnya, terutama perannya sebagai ilmuwan kepala, sudah cukup untuk memberitahu Tang Wulin bahwa dia pasti sangat memikat pria. Paling tidak, dia adalah peneliti terkemuka Tang Sekte di bidang amunisi jiwa tetap. Apalagi Tang Wulin. Bahkan mungkin dua limit Doulos hanya akan bisa mentolerirnya dan berurusan dengan kehadirannya karena bakatnya. Salah siapa dia wanita yang cakap? Saya sangat menyesal, Direktur Ling. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa Anda adalah seorang peneliti. Hanya saja ada sesuatu yang sangat penting yang harus kami tangani. Jadi kami sekarang membutuhkan bantuan Anda. Itu sebabnya kami mengambil kebebasan untuk memanggilmu di sini. Tang Wulin berusaha bersikap halus. Ling Zichen cemberut bibirnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kedua yang mulia ketika mereka menunjuk seorang master sekte sepertimu. Anda tidak punya nyali sama sekali. Katakan padaku, apa gunanya menjadi pria tampan? Kamu benar-benar banci. Tang Wulin tertegun oleh kata-katanya. Tidak apa-apa kalau dia tidak dalam mood yang baik. Tapi mengapa dia membuat komentar pribadi seperti itu? Dia memiliki mulut jahat. Baik, ceritakan dengan cepat. Untuk apa kau membutuhkanku? Setelah ini berakhir, saya masih harus kembali sesegera mungkin. Saya akan memberi Anda setengah hari. Tidak, waktu 3 jam. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki masalah yang membutuhkan lebih dari itu untuk saya selesaikan. Ling Zichen berbicara dengan cepat. Kata-katanya mirip dengan peluru. Tang Wulin berkata, Direktur Ling, saya khawatir masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam 3 jam atau setengah hari. Karena masalah kerahasiaan. Kami tidak memberitahu Anda alasan yang tepat sebelum Anda datang. Saya akan memberitahu Anda secara pribadi sekarang. Anda tidak perlu tahu tentang motif kami. Tetapi mengikuti ini, kami akan melakukan operasi rahasia. Saya ingin Anda bekerja sama dan bekerja dengan kami dalam tugas ini. Saat dia berbicara, Tang Wulin melambaikan tangannya. Cahaya di daerah sekitarnya langsung terdistorsi dan menyelimuti mereka. Bahkan limit Doulo tidak mungkin menguping pembicaraan mereka dalam perisai spiritual tingkat ini. Tentu saja, tidak ada peralatan canggih lain yang bisa melakukan itu. Lanjutkan. Ling Zichen tampaknya tidak terpesona oleh perubahan di sekelilingnya sama sekali. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia melihat ini. Tang Wulin berkata, kita akan mencuri surga abadi. Anda terlibat dalam penelitian amunisi jiwa tetap. Jadi, pada titik ini, Ling Zichen tiba-tiba mengambil langkah besar dan menuduhnya. Dia meraih bagian depan kemejanya dan dengan penuh semangat berusaha menariknya ke arah dirinya sendiri. Namun, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan Tang Wulin? Ada suara merobek saat kain bagian atas Tang Wulin robek, mengungkapkan otot-ototnya yang mengesankan di bawahnya. Ling Zichen tampaknya tidak terpengaruh oleh pemandangan itu. Mata menawannya melebar saat dia memandang Tang Wulin. Apa katamu? Katakan lagi. Tang Wulin kaget. Dia mendakwa padanya begitu tiba-tiba sehingga dia hampir menamparnya karena insting. Untungnya, dia bereaksi terhadap situasi dengan cepat dan berhenti melakukannya. Kalau tidak, mungkin Direktur Ling akan menjadi debu karena angin. Aku mengatakan bahwa kita akan mencuri surga abadi. Sepertinya Anda tahu betul, kata Tang Wulin. Aku tahu tentang itu. Tentu saja, saya tahu tentang itu. Ling Zichen tiba-tiba berubah sangat bersemangat. Itu luar biasa. Seseorang akhirnya mau melakukannya. Jika saya mampu, saya sudah bisa mendapatkannya. Anda telah menemukan orang yang tepat. Karena tidak ada yang tahu surga abadi lebih baik daripada saya. Sudut bibir Tang Wulin berkedut. Mengingat itu, saya tidak berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan dalam 3 jam atau setengah hari. Lihat, Direktur Ling. Ling Zichen berbicara tanpa ragu-ragu.
Bahkan jika kamu mendorongku pergi sekarang, aku tidak akan pernah pergi. Dia mengangkat jarinya dan menusuk otot dada Tang Wulin. Berkata, aku mulai menganggapmu lebih sebagai pria sekarang. Chapter 1650, Please speak properly. Tang Wulin mengambil langkah mundur untuk menghindari menyodok untuk kedua kalinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Tolong bicara dengan benar. Dia menemukan bahwa dia sudah mulai tidak sabar setelah bergaul dengan wanita psikotik ini. Ling Zichen berbicara dengan jijik. Lihatlah kamu begitu tegang. Jika seorang wanita seperti saya tidak takut, mengapa Anda? Jika Anda bisa mendapatkan surga abadi, bahkan wanita yang lebih tua seperti saya akan tidur dengan Anda. Tolong bicara dengan benar. Suara Tang Wulin mencapai nada yang jauh lebih tinggi. Jika Ling Zichen bukan hanya orang biasa, Tang Wulin mungkin menggunakan auranya untuk menekan wanita manik itu. Mengapa saya harus berbicara dengan benar? Biarkan saya memberitahu Anda ini. Nenek moyang saya mengambil bagian dalam penelitian untuk surga abadi di masa lalu. Ini adalah amunisi Soul tetap peringkat God Killer terakhir yang pernah dibuat. Produksi melibatkan banyak keterampilan penting yang telah hilang karena mereka tidak diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan seseorang seperti saya hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang hal itu. Apakah Anda tahu bagaimana amunisi sekecil itu bisa mengandung kekuatan yang menakutkan? Itu karena setiap jenis logam langka mengandung beberapa zat khusus. Kami menyebutnya sumber zat ini. Sumber adalah alasan mengapa logam langka begitu kuat dan ulet. Pada kenyataannya, penempaan adalah proses penyempurnaan sumber. Sumber logam langka hanya dapat diubah dari tingkat penempaan jiwa. Proposal untuk menghasilkan amunisi Soul tetap peringkat God Killer muncul ketika seorang peneliti terkenal mengembangkan metode untuk mengekstrak sumber logam. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti dapat mengekstrak sumber energi inti yang terkandung dalam logam langka untuk penyempurnaan dan kompresi. Sumber-sumber ini berukuran sangat kecil. Berat total sumber yang diekstraksi dari 1 meter kubik perak berat tidak akan pernah melebihi 1 gram. Jika ada jumlah sumber yang cukup dan diatur dalam urutan tertentu, perubahan kualitatif akan dihasilkan di antara sumber tersebut. Kami menyebutnya perubahan fusi sumber. Dan ini mampu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer berisi lebih dari 50 kg sumber. Fusi sumber yang dihasilkan dari ini akan dikonversi menjadi kekuatan ledakan dahsyat yang mengerikan. Itu akan menghasilkan kekuatan apokaliptik ketika dipicu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang perincian ini terkait dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Dia tidak bisa menahan perasaan penasaran. Memang, Ling Zichen tampaknya sedikit lebih normal. Dia akhirnya berbicara dengan lancar dan mudah. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak logam langka yang dibutuhkan untuk menghasilkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Itu akan muncul menjadi sosok astronomi. Akibatnya, kita hanya bisa menghasilkan 3 dalam semua sejarah manusia. Karena itu, kami masih menderita kerugian besar. Pada saat Federasi menemukan bahwa penelitian amunisi God Killer telah mengambil begitu banyak sumber daya sehingga proyek itu benar-benar tidak mungkin. Amunisi jiwa tetap bertingkat God Killer sudah diproduksi. Oleh karena itu, Federasi menutup semua penelitian terkait dengan sumber logam langka. Menurut pendapat saya, ini adalah tindakan kebodohan total. Tidak ada yang salah dengan mempelajari cara menggunakan dan memobilisasi sumber. Jika kita dapat mengarahkan penelitian dengan benar, akan sangat membantu dalam mengembangkan teknologi baru. Sebagai contoh, topik penelitian saya saat ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber logam langka untuk membentuk sirkuit yang dapat mendaur ulang sumber dan menggunakannya untuk menghasilkan pasokan energi yang berkelanjutan. Dalam istilah yang lebih sederhana, kita bisa mengubah amunisi jiwa tetap peringkat God Killer menjadi inti energi yang akan terus menghasilkan energi. Itu bisa memberi daya pada peralatan teknologi apapun yang membutuhkan sejumlah besar daya. Seperti kapal angkatan laut atau pesawat udara. Salah satu alasan utama mengapa penelitian kami tentang eksplorasi ruang angkasa berjalan lambat adalah karena kurangnya tenaga mesin. Metode propulsi kami tidak mampu mendukung perjalanan ruang angkasa jarak jauh. Di sisi lain, jika penelitian saya berhasil, tolong tunggu sebentar, Direktur Ling.
Kami melayang terlalu jauh dari topik. Tang Wulin menyela pembicaraan Ling Zichen. Meskipun dia sangat tertarik dengan topik teknologi juga. Tugas paling penting yang ada sekarang adalah pertama-tama memperoleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Ling Zichen memelototinya dengan tidak menyenangkan. Pikirkan ini. Jika kita bisa mendapatkan surga abadi dan memisahkannya untuk menghilangkan sumber di dalam. Setelah komponen-komponennya diurutkan dan diklasifikasikan, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Jika penelitian saya dapat diselesaikan, sumber yang terkandung di surga abadi cukup bagi saya untuk menghasilkan 100 sirkuit sumber sirkulasi jiwa sumber positif. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Membongkar surga abadi. Bukankah itu berbahaya? Ling Zichen berkata. Ini berbahaya. Tentu saja. Namun, bahaya dan peluang ada berdampingan. Pada titik ini, dia dipenuhi dengan keyakinan penuh. Aku setidaknya 60% yakin aku bisa membukanya dengan sukses. Tang Wulin berkata. Bagaimana dengan 40% lainnya? Itu akan meledak kalau begitu. Ling Zichen mengatakan ini seolah-olah itu menjadi perhatiannya. Tang Wulin akhirnya mengerti. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan wanita ini. Dia orang gila. Mengapa kedua yang mulia menugaskan seorang wanita psikopat sedemikian rupa kepadaku? Ekspresinya meredup. Tang Wulin berkata dengan sangat serius. Dalam keadaan apapun itu tidak akan diizinkan. Jika kami berhasil mendapatkan surga abadi, Anda dapat menggunakannya untuk penelitian. Tetapi Anda tidak dapat membukanya atau menghancurkannya. Tidak masalah jika risikonya hanya 1%. Kota Shrek sudah diledakkan menjadi kehampaan. Akademi Tang Sekte dan Shrek kami tidak mampu menanggung kerugian lain. Ling Zichen berkata. Saya bisa membawanya ke suatu tempat di mana tidak ada orang lain sehingga saya bisa membongkarnya. Tang Wulin tidak bisa menahan lagi. Dengan marah, dia berkata, kamu juga tidak bisa melakukan itu. Apakah hidup Anda bukan kehidupan? Benar-benar tidak. Ini adalah perintah dan bukan untuk diperdebatkan. Ling Zichen cemberut bibirnya. Kita akan membahas lebih banyak ketika kita dapat memperolehnya kemudian. Tang Wulin baru saja kehilangan kesabarannya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa saran yang ada tentang sisi teknis? Ling Zichen mengangkat bahu dan berkata, tidak banyak. Cari itu. Lalu ambil kembali. Tang Wulin tertegun. Dan itu saja. Dalam keadaan apa surga abadi akan meledak? Ling Zichen berbicara. Itu sulit dikatakan. Kita harus melihat program yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Tentu saja. Pemrograman mereka hanyalah masalah sepele bagi saya. Jadi, saya bisa menyelesaikannya jika Anda mengajak saya. Selama saya bisa melihatnya, saya pasti akan memiliki cara untuk menyelesaikannya. Itu 100% pasti. Kata-kata sutradara membuatnya percaya diri. Tang Wulin berkata, lokasi yang digunakan untuk rumah surga abadi pasti akan berada di bawah pertahanan ketat. Anda adalah orang biasa. Akan sangat berbahaya bagi saya untuk membawa Anda. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu ketika sangat mungkin bahwa kita akan dihadapkan oleh Master Armor pertempuran 4 kata. Keselamatan saya. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Meskipun saya bukan seorang guru jiwa. Anda mungkin belum tentu cocok untuk saya dalam pertempuran 1 lawan 1. Kata Ling Zichen sambil mengangkat dagunya di Tang Wulin dengan cara yang provokatif. Tang Wulin tertegun sejenak. Ling Zichen mengangkat tangan kanannya. Tang Wulin melihat ada aksesori menarik di belakangnya, yang dilekatkan dengan lembaran logam tipis. Dia memperhatikan bahwa ada permata merah muda bulat dengan diameter sekitar 1 inci yang bertatahkan padanya. Sinar merah muda mulai beredar di sekitar permata. Rona bercahaya berubah menjadi pita cahaya merah muda yang menutupi tubuh Ling Zichen sepenuhnya dalam sepersekian detik. Seluruh proses hanya berlangsung selama 2 napas. Pada saat berikutnya, ilmuwan menggairahkan yang berdiri di depan Tang Wulin sepenuhnya mengenakan baju zirah berwarna merah muda. Armor itu telah menaikkan tinggi badannya sekitar 1/4. Level ketinggian hampir sama dengan armor pertempuran. Armor merah muda tampak sangat ringan dan gesit. Seluruh jas dibentuk oleh tessellations berbentuk berlian yang saling berhubungan.
Ada titik cahaya di tengah masing-masing potongan berbentuk berlian. Bintik-bintik cahaya ini hanya bisa dilihat di bawah inspeksi ketat. Sebenarnya, mereka tidak jelas. Tetapi mereka telah melemparkan cahaya merah muda berkabut ke seluruh tubuhnya. Aku yakin kamu belum pernah melihat ini sebelumnya. Kan? Ini adalah produk terbaru dari penelitian kami. Ini menanamkan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif ke dalam Mesya. Mesya menggunakan teknologi Mesya paling canggih. Itu menyatu dengan sirkuit jiwa armor perang berdasarkan penelitian kami pada armor pertempuran. Itu dipicu dengan menggunakan sumber sebagai inti energi. Saya rasa Anda tidak bisa mengerti apa yang baru saja saya katakan. Penjelasan paling sederhana untuk ini adalah bahwa itu adalah mekanisme yang didukung oleh sumber pada intinya. Meskipun sangat kecil. Tentang ukuran baju tempur. Itu adalah Mesya ilahi yang asli. Lebih penting lagi, ini dapat dikenakan dan diuji cobakan oleh orang biasa karena keberadaan unit sirkulasi sirkuit sumber jiwa yang positif. Selain itu, pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa menahan napas dingin. Bersambung.